Ngomong-ngomong tentang Golok Banten ini Pak, ini bagaimana sih awal mula sejarah adanya Golok Banten ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, kali ini kita akan membahas tentang Golok Banten, di mana Golok Banten ini merupakan mahakarya atau masterpiece yang dibuat di era Pajajaran sampai Kesultanan Banten. Dan kerennya lagi akan diusulkan ke dunia internasional supaya diakui oleh UNESCO nih Sobat Polri. Dan tahun kemarin juga tim Golok Banten sempat mengadakan sosialisasi dan penelitian tentang keberadaan Golok Banten di Eropa. Wow, menarik sekali ya. Oke Sobat Polri, hari ini saya bersama Kombes Pol Agus Rashid selaku Dirtahti Polda Banten dan selaku Ketua Pengusul Golok Banten ke UNESCO. Selamat datang Bapak di podcast Polda Banten Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak udah berkenan hadir di studio kami Bapak. Sama-sama. Ngomong-ngomong tentang Golok Banten ini Pak, ini bagaimana sih awal mula sejarah adanya Golok Banten ini Pak? Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang Golok Banten, tentunya saya akan menyampaikan juga kebetulan berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten ya. Nomor surat 432.205 Cap 300 tahun 2002 tanggal 24 November tahun 2002 dibentuklah susunan pengusul Golok Banten. Ya. Dan di dalamnya alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua tim pengusul Golok Banten. Dari mulai mempersiapkan naskahnya sampai mensosialisasikan di dunia internasional. Bagaimana ini golok supaya diakui di dunia internasional. Dan yang paling pentingnya bagaimana UNESCO ini bisa mengakui tentang keberadaan Golok Banten. Keberadaan Golok Itu, Banten. Nah, ya. ini keistimewaan dari Golok Banten itu sendiri apa Pak? Apa bedanya dengan golok-golok yang lainnya begitu? Nah, bicara Golok Banten tentunya tidak lepas dari juga tentang sejarah golok itu. Karena emang golok itu tidak bisa kita menceritakan hanya pakai cerita atau dongeng ya. Tapi harus ada yang menunjukkan sejarah. Bagaimana keberadaan golok tersebut, dari mana berasal, dari mana juga golok itu hadir. Nah, saya sendiri meneliti, jadi Golok Banten itu ditulis di dalam buku naskah di manuskrip Sunda kuno. Itu ada di Sangiang Siksakanda Kersian. Itu di nomor 624 ya, dan Sangiang Siskandang di 630. Ini disimpan di Perpustakaan Nasional. Jadi golok itu ada di manuskrip. Nah, kembali tentang Golok Banten. Jadi emang golok-golok terdahulu itu atau disebut golok pusaka tentunya beda dengan golok-golok yang sekarang. Nah, apa bedanya? Kalau golok-golok Banten yang terdahulu, kalau dibilang zaman sekarang itu golok pusaka, itu emang tidak sembarangan dibuat. Nah, karena golok ini juga emang penggunaannya juga beda. Berbeda. Kalau dulu golok-golok Banten ini adalah bagian daripada alutsista Kesultanan Banten. Jadi alat perang. Alat perang. Di Kesultanan Banten. Alat perang. Salah satu alat perangnya di Kesultanan Banten itu salah satu alutsista adalah golok. Ya, kalau di era sekarang golok yang sekarang ada itu udah berubah fungsi. Mungkin sekarang itu golok ini bukan alat perang lagi, tapi emang bisa untuk pertanian, untuk perkebunan, dan untuk nyembelih barangkali ya sekarang itu golok. Jadi udah berubah fungsi. Jadi emang beda golok zaman dulu dengan yang sekarang.
Tapi sama-sama itu namanya golok Banten ya. Sama-sama ya Pak ya. Nah, keistimewaan yang kedua emang golok ini tersebar di Jawa bagian barat. Termasuk Banten ini posisinya ada di Pulau Jawa di bagian barat di ujung. Nah, punya di Pulau Ujung Jawa dan punya ciri khas golok Banten ini bisa dilihat dari mulai handle, karena golok itu ada beberapa bagian. Iya. Ada handle, ada bilah, ada bilahnya, ada. Mungkin ini ya Pak ya. Ya, contoh ini kan ada handle. Kalau pegangan tuh handle disebutnya. Kalau bilah itu berarti dalamnya. Dan ada serangka golok. Dan ini keunikannya emang golok Banten ini punya ciri khas tertentu. Salah satunya apa nih Pak ciri khasnya? Nah, pertama dari bilah. Nah, golok zaman dulu itu emang dibuat berbeda dengan zaman sekarang. Jadi bilahnya beda, terus material golok itu juga beda. Nah, mungkin nanti akan saya bahas mungkin di bagian yang lain, bagaimana tentang bilah dari berapa unsur bilah golok itu. Nah, beda dengan di era sekarang. Kalau era sekarang mungkin golok bilahnya paling kalau nggak dari besi dari baja atau campuran besi dari baja. Beda dengan golok terdahulu. Jadi golok-golok terdahulu itu berbagai macam unsur. Gitu. Mungkin akan saya nanti di bagian lain bagaimana unsurnya apa saja yang terkandung. Dari situlah ada kekhususan kehebatan golok Banten. Itu. Oh, begitu. Nah, lalu Pak, kan tahun kemarin tuh juga sempat ya Pak untuk ke Eropa mensosialisasikan golok Banten, itu bagaimana prosesnya Pak? Atau di sana tuh mengapain aja begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Polri. Ya, terima kasih. Tahun lalu 2023 kebetulan saya diutus untuk mensosialisasikan tentang golok Banten, dan di sana melaksanakan seminar di kawasan Eropa ya. Kebetulan tempatnya waktu itu di 2 tempat. Yang pertama di Rotterdam di Belanda ya. Dan di Den Bosch. Itu kebetulan kami tim ini ada yang dari Polda didampingi oleh Kabid Humas juga waktu itu. Dan juga ada yang di luar Polda, ahli, dari tim ahlinya. Karena tim pengusul ini memang ada beberapa macam SDM, ada tim ahli, ada teknis, ada yang ya macam-macam lah di pengusul ini. Nah, kemarin ke Eropa itu, khususnya seminar di Belanda, kita memperkenalkan tentang golok Banten. Nah, sekaligus memperkenalkan tentang golok Banten juga emang kita tim ini juga meneliti ada ngehadir nggak golok Banten yang ada di Eropa ini, terutama di museum. Kami mengunjungi juga 2 museum waktu itu. Museum khusus umum ya. Umum dan di situ kami menemukan di 2 tempat. Pertama di Ras Museum, itu museumnya cukup besar di Belanda. Nah, kami mengunjungi dan kami juga menemukan beberapa golok Banten. Ternyata ada di sana di Belanda itu. Oh, begitu. Kok bisa sampai sana, itu bagaimana itu, ya, Pak? Mungkin dulu kan Belanda pernah datang ke sini ya. Jadi itu tidak kalah hebatnya, Pak, dan bagus-bagus. Saya baru lihat juga tuh di bagian dari sejarah juga ya, Pak, ya, mungkin ya, Pak. Dan saya menemukan di situ tentang tentang golok Banten, kehadiran di sana di museum. Nah, saya kunjungan ke sana dan melihat tentang keberadaannya. Nah, yang kedua, saya juga kunjungan ke Museum Angkatan Lautnya Belanda. Museum Angkatan Laut. Angkatan Laut. Nah, saya juga pengen tahu juga, kan dulu pernah kapal POC datang ke Indonesia ya. Saya juga pengen lihat seperti apa kapal POC ini. Nah, yang lebih hebatnya lagi di Museum Angkatan Laut, saya menemukan ada bendera Kesultanan Banten. Ada bendera Kesultanan, disebutnya bendera maritim. Jadi Kesultanan Banten dulu pernah punya angkatan laut. Nah, angkatan lautnya Kesultanan Banten itu ada bendera Kesultanan Banten yang lambangnya itu 12 golok.
warnanya kuning. Iya. Saya menemui kurator, dibuka, ternyata ada bendera Kesultanan Banten. Dan di bendera Kesultanan Banten itu ada 2 bilah golok. Nah, yang satu golok itu golok salam nunggal, ujung naik ya, kalau dalam bahasa golok. Iya. Yang satunya lagi ujung turun, atau di orang Banten itu disebutnya golok candung. Jadi dulu aja Kesultanan Banten udah punya angkatan laut, lambangnya itu benderanya 2 bilah golok. Iya, betul. Dan saya menemukan lagi juga di situ di tahun 1919 itu ada namanya di Banten namanya pendekar golok. Masih naskah-naskah Belanda itu namanya grup Sentewe. Itu 1919. Jadi emang tahun 1919-nya di Banten ada grup pendekar golok namanya Sentewe. Itu mengajarkan pendekar-pendekar ini dari mulai pemuda-pemuda Batavia, pemuda Lampung, karena kan dulu mungkin masih menyatu ya. Menyatu, ya. Gitu. Jadi tahun 1999 ini sudah ada pendekar golok. Jadi golok ini udah lama sebetulnya. Nah, saya menemukan di museum di sana. Ternyata di sana juga ada begitu ya Pak ya, disebutkan, maksudnya ada sejarahnya. Ya, saya melihat di ini karena saya menemui kuratornya dan ditampilkan emang ada di situ. Emang ada. Gitu. Keren sekali. Kemudian kalau dilihat dari berbagai macam jenis golok ini kan banyak ya Pak. Kalau di Banten ini sendiri Pak, jenis-jenis goloknya apa saja? Nah, di Banten sendiri sebetulnya Banten ini banyak memiliki jenis golok ya di seluruh wilayah Provinsi Banten. Jadi emang ada beberapa jenis golok, diantaranya yang pertama adalah golok Kesultanan Banten, yang emang itu dibilangnya golok pusaka karena emang lahir di sebelum ada golok Ciomas ya. Jadi golok Kesultanan Banten itu dibilangnya itu apa, ring satunya Kesultanan Banten, karena pada waktu itu kan sebagai alusista. Nah, ada golok Kesultanan Banten, terus ada kalau di Cilegon ada golok Cinangka. Ada golok Kuku Macan di Cilegon itu, yang emang setiap tahun kan ada acara di Cilegon, Golok Day namanya ya. Itu ditampilkan. Ada hari golok hari juga golok, ya Bapak. di itu Cilegon. Jatuh tanggal berapa Bapak? Nah, saya lupa lagi ya. Tapi itu diacarakan setiap tahun, Golok Day. Berarti sudah kayak apa budaya begitu ya Pak ya? Terus ada golok di Serang, ada golok Ciomas yang memang terkenal ya. Ada golok Ciomas, ada golok Seat, ya. Bahkan di era sekarang itu ada yang pengrajin juga nih. Selain dikembangkan di Serang ada golok langit nih. Golok langit ya peradabannya dibuat nih di era sekarang. Mungkin karena kebutuhan tadi ya. Kebutuhan golok di era sekarang ya, untuk sembeli, untuk berkebun. Berarti boleh digunakan untuk seperti itu ya Bapak? Ya, kalau golok-golok sekarang emang beda fungsi ya. Beda fungsi. Nah, seperti di Pandeglang juga ada golok Pandeglang. Berarti masing-masing daerah mempunyai goloknya ciri khas. masing-masing. Terus di Lebak sendiri juga saya lihat ada 4 jenis golok. Dan itu tua juga, seperti golok Baduy punya jenis sendiri, punya khasnya sendiri. Terus ada golok Sajira, ada golok Cimangangrai, dan ada golok Banten Selatan, atau orang sana bilangnya golok Banten Kidul. Jadi emang banyak nih. Jadi kita mengusulkan itu emang golok Banten ini punya ciri khas. Punya ciri khas. Ciri khas yang emang tidak ada dimiliki di daerah-daerah lain. Ada beberapa jenis golok. Nah, itu untuk keberadaannya sendiri bagaimana Pak sekarang? Maksudnya dari golok-golok yang zaman dulu atau zaman sekarang, apakah di setiap lini masyarakat nih mereka mempunyai golok atau hanya masyarakat tertentu atau bagaimana? Nah, mungkin bisa dibedakan ya. Jadi kalau golok-golok pusaka atau golok-golok yang lama ya, yang usianya udah ratusan tahun, golok ini sekarang tersimpan di masing-masing kolektor, dirawat. Ya, jadi golok-golok yang sudah ratusan tahun itu ini sekarang beredar di masing-masing kolektor. Mungkin orang-orang tua di Banten, orang-orang tua dulu sekarang masih menyimpan tuh golok-golok Kesultanan Banten tuh, karena emang itu usianya sudah lama. Dan dirawat ya. Turun temurun mungkin ya Pak. Nah, kalau saya lihat emang dan emang ada juga di Pandeglang
ada museum golok ya, termasuk di Banten Lama juga ada museum golok. Nah emang salah satu syarat ke UNESCO itu juga emang harus ada syaratnya harus punya museum. Oh, harus punya museum golok ya. khusus. Ya. Nah kembali ke golok tadi, jadi golok-golok pusaka itu emang dirawat. Tapi menurut saya emang tidak cukup hanya dirawat. Ya, tapi ini harus dilanjutkan generasinya. Jadi dilanjutkan keberadaannya dan diteruskan. Nah diteruskan seperti sekarang kan sampai sekarang golok Ciomas masih terus berada, terus dilanjutkan, dibuat, dan emang tidak boleh berhenti. Golok ini harus dilanjutkan generasinya. Kalau berhenti juga emang tidak bisa diakui di UNESCO. Betul. Jadi keberadaan golok ini bukan hanya berhenti dilestarikan, tapi dilanjutkan dan dibuat di era sekarang. Nah sekarang kalau saya lihat di Banten ini, alhamdulillah masih dilanjutkan nih. Ada golok Ciomas, ada golok Baduy, ada golok Cinangka, ada golok Kumacan, dan sampai sekarang golok ini dilanjut. Dan emang harus, ya supaya juga ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi kalau tanpa ada manfaat untuk masyarakat ya percuma. Jadi harus ada kesejahteraan. Oh masih dibuat, ternyata golok ini sampai sekarang masih hadir. Ya jangan sampai nanti golok jadi barang langka ya. Gitu. Betul. Jadi harus dilestarikan. Begitu ya, Bapak, ya. Selain dilestarikan harus dilanjutkan. Oke. Nah, berbicara tentang cara merawat golok ini Pak, apakah ada cara spesial untuk merawat golok pusaka mengingat tadi yang usianya ratusan tahun Pak? Dan itu bagaimana ceritanya kok bisa ratusan tahun begitu Pak? Nah kalau saya lihat ya, saya melihat pembuatan golok-golok terdahulu. Kenapa golok ini kok panjang usianya? Iya. Ya, kok bisa sampai ratusan tahun? Saya melihat dua sisi. Yang pertama, jadi ketika orang-orang tua dulu membuat golok itu tidak sembarangan. Jadi ada ritualnya, ada doa yang dipanjatkan, ada puasanya. Jadi nggak sembarangan kayak sekarang bikin golok. Jadi ada ritual. Dari puasa, ada doanya, ada doa-doa yang dipanjatkan. Itu yang pertama ya. Sehingga kalau orang Islam kan kekuatannya doa tuh. Nah sehingga golok ini juga emang bagus hasilnya. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya selain ada ritual tadi, doa yang dipanjatkan, juga dari bilah golok, dari bahannya. Nah dari bahan goloknya beda dengan yang sekarang. Dan emang macam-macam bahan ada di situ. Nah mungkin nanti akan saya sampaikan di bagian lain ada apa aja di material golok itu. Unsurnya sehingga golok ini panjang usianya dan punya kekuatan. Salah satu contoh saja di unsur golok-golok pusaka yang ratusan tahun itu ada unsur meteorik. Itu yang membuat golok itu keras, kekerasan golok. Dan jangan salah, dulu itu golok pandai-pandai golok bukan hanya ditempa, tapi ada golok yang memang dipaut, dipaut menggunakan tangan. Nah ini juga saya tidak mengerti ya bagaimana golok itu bisa dipakai kekuatan. Berarti kan emang orang-orang tua, orang-orang hebat. Orang sakti ya Bapak ya. Nah, karena emang makanya kan golok itu emang betul-betul sebagai alusista itu emang sesuai dengan pesanan pemilik ya. Makanya kan ada pamornya. Golok itu ada pamor. Kelas-kelasnya begitu mungkin ya Bapak ada kelas-kelasnya. Itu sehingga golok ini panjang usianya. Ada dua sisi tadi. Terus untuk penyimpanannya itu apakah butuh tempat tersendiri atau bagaimana mungkin? Tentang perawatan golok pusaka ya, tentunya ini juga bagian penting ya supaya ini bisa panjang lagi usianya. Tentunya harus dirawat dengan baik. Salah satu contohnya sering dibersihkan. Karena golok ini kan udah lama. Nah, pembersihan golok itu dengan cara apa? Kalau di sekarang itu bisa dengan air kelapa. Dengan jeruk nipis direndam di air kelapa, dibersihin lagi. Karena kan golok-golok yang pusaka ini emang cepat berkarat. Gitu. Jadi salah satunya perawatannya selain disimpan di tempat tertentu, juga emang bisa dibersihkan dengan air kelapa muda, dengan jeruk nipis, direndam ya supaya tidak rusak nih golok. Tidak mudah berkarat. Lalu kemudian Bapak mungkin ada harapan ke depannya Pak untuk golok Banten ini sendiri mengingat akan menuju ke UNESCO ini Bapak. Harapan saya mengajak bersama-sama
Kebetulan alhamdulillah saya dari institusi kepolisian dan saya mengajak juga ke masyarakat Banten, mari kita dukung Golok ini supaya diakui di dunia internasional karena Golok merupakan sebuah simbol kehormatan dan masterpiece proses peradaban yang diwariskan dari zaman dulu sampai sekarang. Saya mengajak, mari kita mendukung supaya Golok ini bisa diakui di dunia internasional dan bisa dicatat di UNESCO, diakui. Sehingga nanti juga akan mendatangkan juga devisa ke Banten ini, orang akan berbondong-bondong kan ke Banten bahwa di sini emang ada warisan dunia yang berasal dari Banten yang emang perlu untuk dilestarikan. Begitu. Sehingga nanti Golok ini kalau sudah diakui pasti namanya masyarakat dunia itu kan pingin tahu di mana sih Golok itu berada. Bisa juga dijadikan merchandise ya, merchandise-nya Banten. Khas Banten. Dan sekarang kalau saya lihat emang Golok di Banten sendiri kalau kita lihat sekarang kalau ada pejabat ke Banten baik militer maupun polisi maupun pejabat pemerintah pasti pulangnya dikasih kenang-kenangan Golok Banten. Oh begitu. Gitu. Itu sudah simbol kehormatan dari dulu sampai sekarang. Pasti kalau ada pejabat ke Banten, termasuk juga di Polda Banten sendiri, kalau ketika ada Kapolda baru, pasti dihadiahkan Golok ya, sebagai simbol kehormatan dan memang Banten ini kotanya para jawara, kotanya para pendekar. Dan itu selalu disematkan, karena itu simbol kehormatan juga, ya seperti zaman dulu, gitu. Oke, nah ini menarik sekali Sobat Polri, ternyata di Banten ini ada warisan dunia yang bernama Golok Banten dan itu patut kita lestarikan sebagai pemilik warisan khususnya Sobat Polri yang ada di daerah Banten nih. Apalagi sekarang sedang proses menuju UNESCO dan ini kita patut bangga Sobat Polri karena Golok Banten ini sebentar lagi akan go internasional. Oke, terima kasih Bapak telah berkenan hadir di studio podcast kami. Semoga sehat selalu dan amin. Semoga proses Golok Banten menuju UNESCO lancar ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Polri, cukup sekian podcast kita hari ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya ya Sobat Polri. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.